Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 11 Oktober, Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang akan menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, penampilan itu penting dalam berelasi dengan orang lain. Supaya kita dapat diterima dengan baik, kita berusaha berpakaian bersih dan rapi, bertutur kata yang santun, dan memperhatikan tata krama. Inilah tuntutan dunia jika kita hendak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Menjadi pertanyaan untuk kita semua. Lalu bagaimana dalam relasi kita dengan Tuhan? Ada bahaya bagi orang beriman ketika berelasi dengan Tuhan hanya dilihat dari praktek lahiriah saja. Padahal, relasi kita dengan Tuhan harus berangkat dari hati, kemudian praktek keagamaan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak hanya memperhatikan bagian lahiriah dan melalaikan bagian batinnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menawarkan satu petunjuk praktis, yaitu bersedekah untuk membersihkan hati dari niat jahat. Sedekah yang tulus untuk membantu sesama tentunya akan membersihkan hati. Tetapi, sedekah untuk mencari pujian hanya akan mengotori hati. Demikian juga dengan praktek keagamaan lainnya. Apakah praktek keagamaan kita berasal dari hati yang tulus? Jika kita melakukannya hanya demi pujian atau karena kebiasaan, maka sia-sialah kebebasan yang kita terima dari Kristus. Kita berdoa, melakukan mati raga, dan beramal, karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Itulah kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, murnikanlah hati kami selalu. Semoga kami mampu memberi dengan tulus sebagai wujud cinta kami kepadamu dan sesama kami. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan.
hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat berhati keji, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.